Shalom saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Selasa 11 Agustus 2020, bersama Pastor Agustinus Matasak, Imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar, yang sedang bertugas di Paroki Kristus Raja Andalas Makassar. Selamat mendengarkan. Shalom, sahabat-sahabat insani yang sama dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali bersama saya Pastor Agustinus Matasak dalam program Insani, Inspirasi Sabda hari ini, Selasa 11 Agustus 2020. Mari kita mengawali permenungan kita bersama memohon berkat Tuhan. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur kepadamu Bapa yang maha baik atas segala kebaikan dan kasih-Mu yang telah memperkenankan kami memasuki hari yang baru ini. Semoga hari ini Engkau berkati dan kami Engkau tuntun di dalam menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini dengan sabda-Mu yang akan kami renungkan. Semoga menjadi kekuatan dan juga inspirasi bagi kami menjalani kehidupan kami. Di Kau kami puji Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita bersama-sama mendengarkan Injil yang akan kita renungkan dari Injil Matius pasal 18 ayat 1 sampai ayat ke-5, ayat 10 dan ayat 12 sampai 14. Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapamu yang di surga. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah Injil Tuhan. Sahabat-sahabat insani yang sama dikasihi Tuhan. Ada begitu banyak yang bisa kita renungkan dari Injil ini, tetapi saya pada kesempatan ini mengajak kita semua untuk merenungkan pertanyaan para murid kepada Yesus. Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Tentu untuk kita dapat mengerti dan memahami kenapa para murid bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Tentu sangat dipengaruhi apa yang berkembang
dalam masyarakat Yahudi pada zaman itu, di mana dalam masyarakat Yahudi berkembang spekulasi mengenai posisi dan kedudukan dalam kerajaan yang akan datang. Salah satu contoh, dalam jemaat dalam Kisah Laut Mati sudah mengatur perjamuan bersama sesuai dengan status dan kedudukan menurut kelompok. Nah, bagi mereka perjamuan itu dianggap sebagai cerminan dari apa yang akan terjadi bila kerajaan Allah itu datang. Nah, kurang lebih paham-paham seperti ini juga berkembang dalam masyarakat kita, khususnya dalam dunia perpolitikan. Kalau si A nanti menang karena saya pilih, karena saya berkorban ini, karena saya mendukung sepenuhnya, karena suara yang saya galang sekian, maka saya akan menduduki ini atau saya akan menjabat itu. Kurang lebih paham-paham seperti itulah yang berkembang dalam masyarakat Yahudi saat itu. Sehingga kita dapat mengerti, memahami kenapa para murid bertanya, siapa terbesar dalam kerajaan surga. Tetapi pertanyaan ini Yesus tidak menjawab langsung. Justru Yesus ingin menggiring, mengarahkan pemahaman para murid ini kepada pemahaman Yesus sendiri. Bahwa kerajaan Allah itu kita tidak mempunyai hak hukum untuk menuntut di mana kedudukan apa kita dalam kerajaan Allah kelak. Yesus ingin memahami, Yesus ingin agar para murid, agar kita memahami bahwa kerajaan Allah itu adalah hak sepenuhnya dari Allah. Dan Ia yang mengaturnya. Karena itulah kalau kita melihat jawaban Yesus terhadap pertanyaan para murid ini dalam ayat yang kedua, Yesus justru mengambil anak kecil dan menunjukkan kepada para murid. Lalu Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga." Kita tahu bahwa anak kecil dalam masyarakat kuno atau pada zaman itu tidak mempunyai hak hukum atau kedudukan. Dan karena itu sama sekali tergantung kepada orang tuanya. Mereka atau anak-anak kecil ini menerima segala sesuatu dari orang tua sebagai suatu anugerah, bukan suatu hak hukum atau kedudukan sebagai anak. Tidak. Semuanya karena pemberian dan kehendak orang tuanya. Diterima dalam segala ketergantungan kepada orang tua. Nah, berhadapan dengan pertanyaan para murid Yesus ini, Yesus ingin menegaskan bahwa tak seorang pun kendati memiliki kedudukan dan pangkat dapat meminta kedudukan atau status dalam kerajaan surga. Semua orang harus menerima sebagai anugerah dari Allah. Dan Allah menunjukkan kepada kita agar dapat menerima sebagai anugerah dari Allah, kerajaan Allah ini, atau kita dapat masuk dalam kerajaan Allah ini, maka kita harus sungguh-sungguh
menggantungkan sepenuhnya seluruh kehidupan kita kepada Allah dan menerima segala sesuatu dari Allah sebagai suatu anugerah. Bukan karena jasa-jasa kita, bukan karena jasa pelayanan kita, bukan karena kedudukan kita, bukan karena mungkin kita merasa lebih rohani dari yang lain, maka kita berhak meminta kedudukan dalam kerajaan Allah. Tidak. Tetapi Allah sungguh menganugerahkan kerajaannya itu kepada kita. Dan kita hanya diperkenankan oleh Allah untuk mengikuti apa yang Ia kehendaki, yakni bertobat dan menjadi seperti anak kecil yang menggantungkan sepenuhnya seluruh hidupnya kepada orang tuanya. Kita pun diajak untuk menggantungkan seluruh kehidupan kita kepada Allah, sang pemilik kerajaan itu. Sehingga kelak ketika kerajaan itu datang, kita dapat memasukinya dan kita dapat menikmati segala berkat Allah dalam kerajaan itu. Mari saudara-saudari terkasih, kita mohon berkat Allah agar dapat semakin memampukan kita untuk menjadi anak-anak Allah. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas sabda-Mu yang kami telah dengar dan kami renungkan ini. Semoga sungguh menjadi inspirasi hidup bagi kami dan semakin memampukan kami menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, dan kami sungguh layak dapat menerima rahmat kerajaan-Mu. Dikau kami puji Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Turunlah berkat Allah bagi kita sekalian di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dengan setia mendengarkan sabda Allah bersama Pastor Agustinus Matasak. Saya, Pastor Marcel Lorotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Agus. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.